Salam, selamat pagi teman-teman. Welcome to my channel YouTube Yelsin Riyadi. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai cakupan PUEB. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Oke teman-teman, mengenai cakupan PUEB itu ada 4, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas satu di antaranya, yaitu penggunaan tanda baca. Nah teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai tanda baca, baik dalam menulis maupun dalam membaca sebuah makalah atau artikel. Nah untuk video kali ini kita akan membahas beberapa tanda baca serta fungsinya. Yang pertama, tanda baca yang pertama teman-teman, yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, saya sedang memasak. Jika ditulis, itu saya sedang memasak, dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Dan yang kedua, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat penulisan. Nah, saya misalnya di sini saya mengambil contoh Mulyono Anton M. Titik itu nama penulis. Kemudian yang kedua yaitu tahun penulisan 1989. Titik. Kemudian judul buku atau judul tulisan yaitu Kembara Bahasa. Titik. Dan yang terakhir yaitu tempat penerbitan yaitu Jakarta Gramedia. Kemudian yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, penduduk kota itu berjumlah 7 juta orang atau 7 juta jiwa. Nah, jika ditulis, penduduk kota itu berjumlah 7.000.000 jiwa. Nah, itu penggunaan tanda titik teman-teman. Kemudian yang kedua, tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Misalnya tas, buku, pulpen, pensil merupakan perlengkapan sekolah. Nah, itu adalah pemerincian. Dan jika ditulis, katakan tas, buku, pulpen, merupakan perlengkapan sekolah. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung dan bisa juga setelah kata penghubung. Nah, misalnya teman-teman, dia ingin membeli HP, tetapi uangnya belum cukup. Nah, dia ingin membeli HP, tetapi uangnya belum cukup. Nah, itu sebelum kata penghubung. Jika setelah kata penghubung, saya mengambil contoh, kita harus memenangkan pertandingan ini. Oleh karena itu, kita harus latihan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus memenangkan pertandingan ini, itu adalah kalimat pernyataan. Maka itu menggunakan tanda titik. Setelah tanda titik ada kata penghubung. Oleh karena itu, di situ digunakan, setelah kata penghubung digunakan tanda baca koma. Oleh karena itu, kita harus latihan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang didahului oleh induk kalimat. Nah, contohnya, karena nakal dia dijauhi banyak orang. Karena nakal, dia dijauhi banyak orang. Tanda baca yang ketiga teman-teman yaitu tanda tanya. Semuanya sudah pasti tahu apa fungsi tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat yang berupa pertanyaan atau
menanya. Contohnya, siapa nama kamu? Nah, di akhir kalimat itu menggunakan tanda tanya. Atau berapa harga sepatu ini? Di akhir kalimat itu menggunakan tanda tanya. Dan kemudian tanda baca yang keempat teman-teman, yaitu tanda seru. Nah, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Nah, misalnya kata seruan dikatakan merdeka. Nah, jika ditulis setelah kata merdeka itu menggunakan tanda seru. Atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, contohnya selesaikanlah tugas tepat pada waktunya. Nah, itu di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Artinya kalimat ini sungguh-sungguh atau kalimat ini merupakan seruan. Oke teman-teman, demikian yang saya bisa bagikan dari beberapa tanda baca ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita untuk bagaimana kita menggunakan tanda baca dalam menulis dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.